Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Little Handbook for Big Career. Rahasia kecil untuk mewujudkan karir impian, karya Rifa Sancati. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ke-8 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku untuk saya baca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bab 8. Toxic Environment, lingkungan beracun. Jika belum mampu memberi manfaat untuk orang lain, setidaknya jangan jadi toksik. Rifa Sancati. Toxic environment adalah lingkungan yang pengaruh negatifnya terhadap orang-orang yang ada di dalamnya lebih mendominasi daripada pengaruh positifnya. Tipikal lingkungan yang tidak memberi ruang untuk tumbuhnya positivity. Berada di lingkungan seperti ini akan mematikan positif spirit dan cenderung membuat orang-orang yang berada di dalamnya merasa kecil sepanjang waktu. Jika dibandingkan dengan lingkungan pergaulan lainnya, lingkungan kerja justru lebih rentan untuk berubah menjadi toxic environment. Setiap orang di dalam perusahaan punya kepentingan masing-masing dan semuanya memiliki dorongan untuk bisa bertahan, berprestasi, dan membuktikan kehebatan mereka sendiri. Saat orang-orang sudah mulai menghalalkan segala cara untuk bisa lebih unggul, itulah toksik mulai menyusup masuk ke budaya perusahaan. Menyadur dari artikel Jeff Haden, penulis yang motivator asal Amerika Serikat yang berjudul 9 Sure Signs Your Workplace is Toxic, dari 9 ciri lingkungan kerja yang tidak sehat. 1. Banyak orang saling menekan rekan kerjanya hanya supaya tidak ada orang lain yang lebih menonjol. Karyawan berprestasi yang rajin bekerja akan dinasihati, "Kamu kok rajin banget sih, lembur melulu." Lingkungan kerja yang sehat akan memberi dukungan kepada mereka yang going the extra mile, bukan malah berusaha menjatuhkan mental mereka. 2. Banyak orang yang tidak mendukung keputusan yang sudah disepakati bersama. Mereka gemar menggelar meeting setelah meeting hanya untuk menentang keputusan yang sudah disepakati sebelumnya. 3. Banyak orang yang terbiasa membiarkan perilaku yang salah dengan alasan biarkan dia menjadi dirinya sendiri. 4. Banyak orang merasa sudah cukup berkontribusi pada waktu yang lalu, sehingga mereka tidak perlu lagi capek-capek bekerja keras untuk perusahaan. Mereka hanya bisa membanggakan kesuksesan yang sudah lewat dan tidak lagi berusaha menciptakan prestasi baru di perusahaan. 5. Banyak orang yang senang berkata, "Itu bukan pekerjaan saya," yang sama artinya dengan "saya hanya peduli pada diri saya sendiri." Perusahaan yang sehat akan membudayakan menerima penugasan selama masih etis dan tidak melanggar hukum. Hal ini akan membantu terbangunnya teamwork dan bukan hanya sekelompok individu yang bekerja di perusahaan yang sama. Banyak orang yang hanya membanggakan pengalaman kerja mereka tanpa memberikan kontribusi yang berarti. Tiap kali terjadi perdebatan, satu-satunya argumentasi yang mereka berikan, "Saya lebih berpengalaman daripada Anda," atau "Saya sudah punya pengalaman belasan tahun di bidang ini." 7. Banyak orang gemar bergosip. Lingkungan yang sehat akan membudayakan untuk membicarakan seseorang hanya jika ada orang tersebut di ruangan yang sama. 8. Banyak orang gemar mengambil seluruh kredit untuk dirinya sendiri. Pekerja yang baik akan mengapresiasi rekan kerjanya. Mereka tidak sungkan untuk memuji dan merayakan keberhasilan orang lain. 9. Banyak orang gemar mengkambing hitamkan orang lain. Apapun yang terjadi, selalu salah orang lain. Selain 9 ciri di atas, masih ada beberapa ciri toxic workplace yang lazim terjadi di Indonesia. Budaya menjilat atasan, rela menghalalkan segala cara asalkan atasan senang. Budaya berbohong demi kebaikan, padahal aslinya berbohong demi menyelamatkan kepentingan pribadi.
dan masih banyak lagi. Perusahaan yang sudah sangat mengakar toksik kulturnya dapat membuat banyak orang yang bekerja di sana tidak lagi menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan tidak etis. Berusaha melakukan hal yang benar hanya akan membuat seseorang dijadikan public enemy alias musuh bersama, sehingga satu-satunya cara untuk bisa hidup tenang di sana adalah dengan ikut-ikutan melakukan hal yang sama buruknya. Saya meyakini kebenaran teori dari Jim Rohn yang menyatakan bahwa kita adalah rata-rata dari 5 orang yang terdekat dengan kita. Orang terdekat di sini bukan orang yang paling dekat secara emosional, melainkan orang yang paling banyak menghabiskan waktunya dengan kita. Bayangkan apa jadinya jika orang-orang terdekat kita adalah toxic people di kantor. Akan selalu ada kemungkinan kita ikut berubah menjadi toxic people sama persis seperti mereka. Saat terjebak dalam situasi seperti ini, Anda hanya punya 3 pilihan, yaitu: 1. Cari aman dengan ikut berperilaku seperti orang lain pada umumnya, meskipun hal itu berarti harus menodai integritas Anda sendiri. 2. Berusaha sangat keras untuk tidak ikut-ikutan dengan resiko well-being Anda menjadi taruhannya. Atau 3. Meninggalkan perusahaan itu dengan harapan akan menemukan perusahaan yang lebih baik. Dari 3 pilihan di atas, mana yang akan Anda pilih? Saran saya sebaiknya berusaha semaksimal dulu untuk memperbaiki keadaan. Langsung resign begitu saja dapat membuat Anda terbiasa lari dari masalah. Jika Anda berhasil melakukannya dengan baik, hal itu akan jadi prestasi yang tidak ternilai harganya. Namun jika upaya terbaik Anda tetap tidak cukup untuk mengubah keadaan dan malah terus-menerus membuat diri Anda dijadikan sasaran tembak, maka jika ingin resign pun sebetulnya tidak apa-apa. Anda punya keterbatasan energi sehingga Anda harus mampu memilih battles dalam hidup Anda. Karir memang penting, tetapi well-being Anda jauh lebih penting. Tidak usah membuang waktu untuk terus berusaha mengubah sesuatu yang ternyata tidak akan pernah bisa Anda perbaiki. Seperti apa rasanya terjebak dalam toxic workplace? Awalnya saya heran kenapa selalu ada saja orang yang mengaku resign hanya karena tidak tahan dengan toxic kultur di perusahaannya. Saya melihat label toxic sering digunakan hanya karena konflik yang lazim terjadi di dunia kerja. Saat itu saya berpikir toxic workplace sebetulnya hanya alasan yang digunakan oleh mereka yang mudah menyerah saat menghadapi peliknya politik kantor. Saya terus berpendapat demikian sampai saya merasakan sendiri betapa tidak enaknya bekerja di lingkungan yang penuh dengan toksik. Awalnya saya tidak menyadari bahwa kultur perusahaan itu bermasalah. Pernah ada rekan kerja yang mengingatkan saya untuk berhati-hati karena perusahaan itu penuh dengan toksik. Tetapi saya pikir hal itu hanya pendapat pribadinya. Saya tidak mempercayainya karena pada masa awal saya bekerja di sana, semua orang tampak sangat ramah. Banyak orang yang menyambut saya dengan tangan terbuka. Keadaan itu dengan cepat berubah saat saya mulai berbenah dan melakukan perbaikan yang sudah seharusnya saya lakukan. Saya masih ingat suatu hari saya terpaksa datang ke kantor dalam keadaan sakit. Ruangan kantor hari itu terasa sangat dingin dan menusuk hingga ke tulang. Saya paksakan untuk tetap bekerja karena ada beberapa meeting penting yang tidak bisa ditunda. Salah satunya meeting untuk membahas kebijakan baru yang sangat memberatkan tim pada proses eksekusinya. Berat eksekusinya, tetapi minim manfaatnya. Topik itu seharusnya sangat sederhana dan argumentasi saya sudah didukung dengan data yang memadai, tetapi orang yang membuat kebijakan itu tetap bertahan dengan pendapatnya. Sejak awal meeting, dia sudah tampak sangat marah. Saya tetap tenang dan menjelaskan kembali poin-poin yang sudah saya sampaikan melalui email. Saat saya tengah menjelaskan, orang ini berkali-kali menyela dengan kalimat yang sangat merendahkan saya. Emosi orang ini terus meluap-luap, tetapi saya tetap tenang.
Batuk yang sulit berhenti, kepala yang semakin terasa sakit, dan badan yang menggigil kedinginan membuat saya tidak punya cukup energi untuk berlama-lama duduk di sana. Beberapa kali saya meminta orang ini untuk berhenti bicara sejenak karena batuk saya yang tidak terkendali, tetapi dia tidak peduli. Semakin lama ucapannya semakin menusuk sehingga akhirnya saya putuskan untuk ekskalasi isu tersebut ke level manajemen yang lebih tinggi. Terus berbicara dengan orang itu sama saja membiarkan diri saya menjadi punching bag untuk kemarahannya. Selesai meeting dengan perasaan dan kondisi fisik yang tidak karuan. Saya bergegas melangkah ke toilet terdekat. Saat melihat ke cermin, saya baru menyadari hidung kanan saya mimisan. Saya mengambil tisu, menghela nafas, dan membersihkan noda darah dari hidung. Saat itulah pertama kali saya mulai menyadari bahwa memang benar perusahaan itu dipenuhi dengan toksik. Saya bekerja dengan begitu banyak orang, tidak mempunyai belas kasihan. Tipe orang yang rela menjatuhkan orang lain demi memenangkan ego dan kepentingan pribadinya. Sejak hari itu, kejadian demi kejadian membuat saya belajar bahwa saat kita berada dalam toxic workplace, nyaris segala hal yang benar akan berubah menjadi salah. Aktif menyuarakan pendapat tidak akan membantu karir Anda, tetapi malah membuat Anda dibenci oleh para pembuat keputusan. Anda wajib menjadi yes man jika ingin hidup tenang. Mengutarakan ketidaksetujuan hanya akan membuat Anda ditindas sedemikian rupa, dibodoh-bodohi, dan dipandang sebelah mata. Pengambil keputusan itu sendiri bisa menjadi proses yang sangat melelahkan. Untuk hal-hal sepele, banyak orang berebut memberi pendapat, namun saat sudah menyentuh topik yang sensitif, orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab akan saling melempar pengambilan keputusan ke orang lain. Kemudian saat akhirnya ada seseorang yang berani mengambil keputusan sulit tersebut, orang-orang yang lainnya akan sibuk menjadi kritikus. Mereka akan beramai-ramai menyalahkan pembuat keputusan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Situasi akan tetap menyebalkan, bahkan pada saat Anda terbukti melakukan hal yang benar untuk perusahaan. Orang-orang yang tadinya tidak mau ikut mengambil keputusan akan berebut untuk mengambil kredit atas keputusan tersebut. Sering terjadi proyek yang berjalan mulus akan menjadi rebutan di tengah jalan. Tidak mau memulai tetapi mau mengambil alih proyek yang sudah susah payah dibangun oleh rekan kerjanya. Sekedar berusaha menegakkan peraturan perusahaan juga hanya akan membuat Anda menjadi public enemy. Perkara sepele bisa membuat Anda diadukan sampai ke atasan yang setinggi-tingginya. Ironisnya, atasan yang menugaskan Anda untuk menjadi the gatekeeper pun akan ikut menyalahkan Anda hanya karena berusaha menjalankan amanah. Anda akan disalahkan jika tidak menjalankan amanah, tetapi Anda juga akan disalahkan jika orang lain yang tidak menyukai amanah tersebut. Budaya mengadu itu sendiri sudah tampak seperti kompetisi di toxic workplace. Siapa yang cepat, dia yang menang. Semakin tinggi jabatan bos yang ada, jadikan tempat mengadu semakin baik. Kebiasaan mengadu ini sudah mengakar menjadi budaya perusahaan karena para atasan itu sendiri memang cenderung mudah dihasut oleh orang lain. Segala konflik yang terjadi di perusahaan itu membuat satu pekerjaan sederhana saja bisa menjadi luar biasa sulitnya. Anda bukan capek karena pekerjaannya, melainkan karena orang-orangnya. Energi Anda habis untuk mengatasi orang-orang sulit di sekitar Anda. Tidak ada ruang untuk kekeluargaan, tidak ada pula prasangka positif yang diberikan sebelum melabeli orang lain dengan berbagai julukan negatif. Rasanya seperti tercekik dari segi mental dan emosional. Keadaan itu akan semakin buruk saat Anda baru saja mendapatkan promosi. Banyak orang tiba-tiba gemar mempersulit Anda atau gemar menghasut orang lain untuk ikut beramai-ramai membenci Anda. Berusaha tampil beda dan memerangi budaya buruk itu sendiri hanya akan membuat Anda menjadi the bad guy. Orang-orang yang membenci upaya Anda itu akan sibuk mencari kekurangan Anda, termasuk mengorek sampai ke dalam kehidupan pribadi Anda. Mereka tidak akan sungkan menjadikan Anda sebagai bahan lelucon, baik itu langsung di depan Anda maupun diam-diam di belakang Anda.
Dalam situasi seperti itu, Anda dianggap tidak punya hak untuk marah karena mereka mengklaim bahwa mereka semua hanya sedang bercanda. Keadaan tidak pernah menjadi lebih baik karena ketidakpedulian para pemimpin pada kultur perusahaan. Diskusi dengan atasan akan berakhir pada tiga kemungkinan. Satu, memberikan pembenaran atas sesuatu yang jelas-jelas salah dengan alasan ini resiko pekerjaan di perusahaan ini, atau dengan alasan saya justru suka dengan budaya yang seperti ini. Dua, menyangkal bahwa mereka punya masalah budaya yang perlu diperbaiki. Mereka akan menutup mata dari segala hal yang kita sampaikan atau memutarbalikkan semua fakta yang kita sampaikan sehingga ujung-ujungnya hanya akan berakhir dengan debat kusir. Tiga, mengakui perusahaan mempunyai masalah dengan toxic kultur, tetapi dengan pasrahnya mereka bilang tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan. Mereka malah curhat bahwa mereka juga sudah jadi korban tanpa berusaha melakukan apa-apa untuk memperbaikinya. Akhirnya setelah mengalaminya sendiri, saya baru mengakui toxic workplace memang betulan ada. Luka yang ditimbulkan oleh toxic workplace memang benar bisa sangat mendalam. Bahkan saat Anda hanya sebentar bekerja di sana. Sejak saat itu saya mulai lebih bersimpati saat mendengar cerita orang lain tentang toxic kultur di perusahaannya. Bisa jadi mereka saja yang berlebihan, tetapi bisa jadi mereka memang betulan terjebak di lingkungan yang sangat menyakiti perasaan. Siapa yang bertanggung jawab atas buruknya budaya perusahaan? Sebuah perusahaan tidak mungkin menjadi toksik dengan sendirinya. Definisi perusahaan itu sendiri sebetulnya hanya sebuah badan usaha yang tertuang di atas lembar akte. Perusahaan hanya benda mati sehingga suatu perusahaan tidak mungkin bisa menjadi toksik jika bukan karena kontribusi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang yang pertama kali mempunyai pengaruh terhadap budaya perusahaan adalah para pendirinya. Cara mereka bekerja, berbicara, bersikap, dan mengambil keputusan akan dijadikan kiblat oleh anggota tim lainnya. Inilah yang menyebabkan dua perusahaan dalam satu industri yang sama bisa memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Setelah para pendirinya, siapa lagi yang paling bertanggung jawab atas buruknya budaya suatu perusahaan? Mengutip dari Richard Barrett, penggagas Value Driven Organization Model, budaya sebuah organisasi adalah cerminan dari nilai-nilai para pemimpinnya. Saya melihat observasi Barrett soal pentingnya peranan pemimpin memang ada benarnya. Satu perusahaan yang sama bisa bagi lagi menjadi beberapa kelompok budaya yang disebabkan oleh perbedaan pemimpin dalam tim masing-masing. Pemimpin divisi yang senang menggosipkan orang lain akan berakhir dengan tim yang juga senang menggosipkan orang lain. Bisa jadi perusahaan yang sama Bisa jadi di perusahaan yang sama ada divisi lain yang dipimpin oleh manajer yang lebih bijaksana sehingga timnya pun cenderung bijaksana dalam bersikap. Persis seperti yang dikatakan oleh Barrett, organisasi yang Anda pimpin adalah cerminan dari nilai yang terkandung dalam diri Anda sendiri. Suatu perilaku buruk tidak akan berkembang menjadi budaya yang melekat di dalam sebuah tim jika pemimpinnya tidak membiarkan hal yang sama terus terjadi berulang-ulang. Contoh, para penjilat tidak akan mendapatkan lahan subur untuk bertumbuh jika para atasan di tim itu tidak suka dijilat. Seorang pemimpin sejati akan berusaha mengoreksi perilaku tim yang menyimpang dari prinsip-prinsip integritas, bukan malah sengaja melakukan pembiaraan. Jika sulit untuk mengubah budaya perusahaan secara keseluruhan, mulailah dengan mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, lanjutkan dengan berusaha membina tim yang berada di bawah kepemimpinan kita. Jadikan tim yang kita pimpin sebagai teladan untuk tim lain di perusahaan yang sama. Berhasil menginspirasi satu orang saja akan tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika satu orang itu dapat menularkan perilaku positif kepada satu orang lainnya, maka tidak mustahil jika pada akhirnya budaya perusahaan dapat berubah menjadi lebih kondusif.
Perubahan budaya dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas apapun kedudukannya dan jabatannya. Malah sebetulnya memperbaiki budaya perusahaan bukan hanya tanggung jawab dewan direksi, bukan pula hanya tanggung jawab tim HRD, melainkan tanggung jawab semua orang yang bekerja di perusahaan itu. Perusahaan yang dimulai serentak dari bawah ke atas akan jauh lebih efektif daripada perubahan yang diturunkan dari atas ke bawah. Apapun jabatan Anda saat ini, jangan takut untuk berusaha mengubah budaya perusahaan yang penuh dengan toksik. Misalnya saat ada rekan kerja yang menjadi toksik untuk timnya, jangan sungkan untuk menegur dia secara baik-baik. Diam-diam membicarakan keburukannya malah akan membuat Anda ikut menjadi toksik sama seperti dia. Untuk kasus yang lebih sensitif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, jangan ragu untuk tetap melaporkannya kepada pihak yang berwenang, misalnya tim fraud, internal audit, atau tim apapun yang ditunjuk oleh manajemen sebagai lini aduan perusahaan. Berusaha mengubah toxic kultur seorang diri memang sangat sulit, tetapi yang paling penting Anda sudah mencoba sebaik yang Anda bisa. Hal ini akan membentuk diri Anda menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Kalaupun akhirnya Anda memutuskan untuk pergi dari perusahaan tersebut, upaya Anda itu tidak akan terbuang sia-sia selama masih ada orang lain yang bertahan di sana untuk melanjutkan perjuangan Anda. Sudahkah Anda mengevaluasi diri sendiri? Pernah dengar istilah maling teriak maling? Seseorang yang baru saja merampok rumah korbannya akan ikut berteriak, "Ada maling!" untuk membuat dirinya terlihat tidak bersalah. Sama halnya dengan orang-orang yang berkontribusi dalam terbentuknya suatu toxic environment. Biasanya mereka tipe orang yang gencar meneriaki orang lain saat sebetulnya mereka sendiri adalah biang keroknya. Sebelum menyalahkan orang lain atas buruknya budaya perusahaan, ada baiknya Anda mengevaluasi diri sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Seberapa sering Anda menjadi manusia bermuka dua, manis di depan tetapi menjatuhkan orang lain di belakang? Seberapa sering Anda menyebarluaskan gosip yang belum pasti kebenarannya ke halayak umum? Seberapa sering pula Anda ikut menghakimi orang lain hanya berdasarkan gosip yang beredar? Seberapa sering Anda menjadikan orang lain sebagai kambing hitam atas kesalahan yang Anda perbuat? Seberapa sering Anda menghalalkan berbagai cara untuk mencapai target yang diberikan atasan? Seberapa sering Anda berbohong untuk mengarang alasan hanya demi keuntungan pribadi? Seberapa sering Anda membesar-besarkan masalah kecil atau bahkan menciptakan masalah yang tidak perlu ada hanya demi memenangkan ego pribadi? Seberapa sering Anda memusuhi orang lain yang sedang berusaha melakukan pekerjaan dengan baik? Seberapa sering pula Anda berusaha menjatuhkan orang lain hanya karena tidak suka melihat prestasinya? Jika Anda masih sering melakukan hal-hal di atas tanpa Anda sadari, lingkungan kerja yang membuat Anda merasa tidak nyaman itu adalah akibat dari perbuatan Anda juga. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tetapi umumnya toksik di dalam diri lahir dari rasa iri yang tidak terkendali. Itu sebabnya saya sering mengingatkan diri sendiri bahwa jika kesengsaraan orang lain malah menjadi sumber kebahagiaan untuk saya, sudah sepatutnya saya mulai khawatir. Hal itu adalah peringatan untuk segera kembali fokus mengurus diri sendiri. Jika belum mampu memberi manfaat untuk orang lain, setidaknya jangan jadi toksik. Is your boss really a toxic boss? Sebelum lanjut ke pembahasan soal bagaimana cara mengatasi toxic boss, mari kita evaluasi apakah memang benar atasan kita itu pantas untuk diberi julukan the toxic boss. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat kita beranggapan seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada bukti? Apakah hal yang sama juga dirasakan oleh mayoritas karyawan lain di tim kita? Saya sangat sering mendengar keluhan soal toxic boss saat sebetulnya karyawan yang bersangkutan hanya sedang sakit hati karena ditegur oleh atasannya. Orang yang tidak punya kebesaran hati memang cenderung sulit menerima kritik, meskipun kritik itu baik untuknya. Label toksik akan lebih cepat mereka berikan kepada atasan yang dianggap galak
Padahal kenyataannya galak belum tentu toksik dan tidak galak juga belum tentu tidak berbahaya. Selain itu, ada pula juga julukan toksik yang diberikan bawahan karena merasa iri dengan atasannya sendiri. Atau yang paling sering terjadi, ketidaksempurnaan atasan langsung digunakan sebagai dasar untuk memberinya julukan The Toxic Boss. Dulu saya pernah punya atasan yang terkenal galak. Kalau sedang marah, suaranya bisa terdengar sampai keluar ruangan. Kadang dalam situasi tertentu, beliau bisa memarahi orang lain di depan umum. Karyawan yang hanya menilai beliau dari satu kekurangannya itu saja pasti akan langsung menjuluki beliau sebagai the toxic boss. Tetapi tidak demikian dengan saya dan mayoritas rekan kerja di perusahaan itu. Mantan bos saya itu memang galak, tetapi sebetulnya beliau termasuk atasan yang bijaksana. Beliau tidak sungkan memperjuangkan hak-hak anak buahnya, tetapi takut untuk maju membela timnya. Tidak pelit serta sangat memperdulikan kesehatan dan kesejahteraan timnya. Hampir semua pengetahuan saya soal kepemimpinan saya pelajari dari mantan atasan saya yang satu itu. Bukan berarti saya membenarkan kebiasaan beliau mengomel di depan umum. Hanya saja siapapun yang menjadi atasan saya sudah pasti mempunyai kekurangan. Sekuat apapun upaya beliau untuk memperbaiki diri, beliau tetap hanya manusia biasa yang tidak luput dari ketidaksempurnaan. Prinsip saya, jangan biarkan kekurangan seseorang membuat saya dengan mudah melupakan segala kebaikannya. Jangan terlalu mudah memberikan label toksik kepada orang lain, terutama jika orang itu hanya sedang berusaha melakukan tugasnya dengan baik. Tidak adil jika Anda memberi label toksik kepada atasan yang sedang menjalankan tugas untuk membina timnya. Tidak adil pula jika Anda memberikan label itu karena beliau gagal menjadi atasan sempurna saat sebetulnya memang tidak pernah ada manusia sempurna di dunia ini. Terlalu mudah memberikan label toksik, apalagi jika kita sampai menyebarluaskan tuduhan itu, adalah pertanda bahwa justru diri kita sendiri yang telah menjadi toksik buat orang lain. Atasan toksik memang benar ada, tetapi kenyataannya bawahan toksik juga tidak kalah banyaknya. Identifikasi dulu sumber masalah yang sebenarnya agar kita dapat mengetahui langkah penanggulangannya. How to deal with a toxic boss. Bekerja dengan toxic boss memang mimpi yang teramat buruk dalam dunia kerja. Toxic boss dapat melemahkan top talent serta dapat mengubah macan bertaring menjadi macan ompong. Di bawah kepemimpinannya, toxic boss ini bisa muncul dalam beragam bentuk. Ada yang tampak tenang, ada pula yang tampak sangar. Apapun tampilan luarnya, mereka sama-sama gemar menghukum anggota tim yang tidak bersalah hanya karena dianggap mengusik ego mereka sebagai atasan. Bentuk hukumannya pun macam-macam, bisa tiba-tiba memberikan surat peringatan, SP, tanpa alasan yang jelas, bisa pula tiba-tiba menjadikan timnya pengangguran yang digaji, tidak dipecat tetapi tidak juga diberikan pekerjaan. Mereka bahkan bisa saja tiba-tiba merekrut karyawan baru untuk mengambil alih tugas yang biasa kita kerjakan. Mereka bisa kapan saja mencabut otoritas bawahan yang tidak mereka sukai hanya karena alasan yang sifatnya personal. Lalu bagaimana cara mengatasi mereka? Sama seperti saran saya yang lainnya, upaya perbaikan harus dimulai dari komunikasi. Akan selalu ada kemungkinan bahwa persepsi buruk Anda tentang mereka itu hanya sebuah kesalahpahaman. Persepsi Anda bisa saja berubah segera setelah Anda melihat masalah yang sama melalui sudut pandang atasan. Kemungkinan lainnya, atasan Anda belum tentu sadar bahwa perilaku buruknya itu sangat merugikan orang lain. Budaya Indonesia yang tidak enakan dapat membuat seseorang tidak menyadari tabiat buruknya karena memang tidak pernah ada orang lain yang memberi teguran secara langsung. Tips dari saya jika Anda ingin menegur atasan: 1. Siapkan data dan fakta. Hal ini akan lebih ampuh ketimbang hal-hal yang Anda nilai berdasarkan perasaan Anda saja. 2. Cari waktu yang tepat untuk bicara.
Jika memungkinkan, cari waktu di saat mood atasan sedang tampak baik supaya tidak memperkeruh suasana. 3. Sampaikan dengan cara yang sopan. Tekankan juga bahwa niat Anda hanya ingin membantu beliau menjadi atasan yang lebih baik untuk timnya. Dan 4. Gunakan teknik hamburger. Awali dengan sesuatu yang positif tentang beliau, lanjutkan dengan kritik yang ingin Anda sampaikan. Lalu akhiri dengan penutup yang juga positif. Contohnya, saya banyak belajar dari Bapak, tetapi saya merasa Bapak terlalu mudah mempercayai omongan orang lain sehingga akhirnya merugikan tim kita sendiri. Saya yakin tim kita akan bisa bekerja lebih optimal jika Bapak bisa lebih bijaksana dalam menyikapi aduan dari orang lain. Bagaimanapun pada akhirnya memberikan masukan kepada toxic boss tetap mengandung resiko yang sangat besar. Bisa jadi di depan Anda dia tampak tenang, tetapi tidak lama setelahnya dia langsung bergerilnya mencari cara untuk menyingkirkan Anda. Resikonya memang besar, tetapi saya pribadi tetap lebih memilih untuk melakukannya karena bagi saya membiarkan perilaku negatif atasan sebetulnya sama saja dengan ikut memelihara toksik kultur di perusahaan itu sendiri. Saya menegur atasan tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi kepentingan tim yang saya pimpin. Saya tidak ingin suatu saat nanti tim yang saya bawa masuk ke perusahaan itu ikut merasakan luka yang pernah saya rasakan. Kalaupun akhirnya upaya itu tidak berakhir dengan baik dan malah menjadi bumerang untuk karir saya sendiri, setidaknya saya sudah mencoba. Saya sudah membuka jalan untuk orang lain ikut menyuarakan pendapat. Mungkin teguran saya memang gagal mengubahnya, tetapi saat satu demi satu rekan kerja saya terinspirasi untuk ikut angkat bicara, maka pada saat itulah harapan untuk perubahan akan mulai muncul ke permukaan. Memang sangat sulit, tetapi tidak mustahil. The Importance of Healthy Company Culture. Menurut survei yang dilakukan oleh Glassdoor pada tahun 2019 terhadap 2.000 responden mengenai budaya perusahaan. 1. 56% dari responden mengatakan bahwa budaya perusahaan lebih penting dalam kaitannya dengan kepuasan dalam bekerja. 2. 65% dari responden mengatakan bahwa budaya perusahaan yang sehat dapat menjadi alasan utama mereka untuk tetap bekerja pada suatu perusahaan. 3. 71% dari responden mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan pekerjaannya jika budaya perusahaan berubah menjadi semakin buruk. Survei ini membuktikan bahwa pada zaman sekarang ini, gaji dan jabatan bukan lagi segala-galanya. Gaji besar bukan berarti seseorang karyawan akan rela ditindas selama-lamanya. Sudah semakin banyak pekerja yang mementingkan well-being, terutama jika tekanan psikis itu mulai sampai mempengaruhi kesehatan fisik, psikosomatis. Masalah toksikultur tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sayangnya, budaya tersebut memang sulit diubah karena toksik itu sendiri biasanya sudah terlanjur melekat dalam diri begitu banyak orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Salah satu pendekatan radikal untuk mengatasi masalah toksik kultur adalah dengan mengganti orang-orang yang tidak bisa mengubah kebiasaan buruk mereka. Pendekatan yang sangat beresiko, terutama jika orang-orang yang harus disingkirkan adalah top talents dari perusahaan tersebut. Meski demikian, kita sebagai atasan tidak perlu takut kehilangan toxic employee, meskipun orang tersebut adalah top talent kita. Satu orang top talent yang menjadi toxic untuk lingkungannya dapat mematikan bakat lebih banyak orang yang bekerja di perusahaan yang sama. Tidak hanya mematikan bakat, tetapi juga bisa membuat top talent lain memutuskan untuk angkat kaki. Mengutip Gary V dalam artikel blog berjudul Why You Might Need to Fire Your Most Talented Employee. Tidak penting seberapa hebat angka yang dihasilkan seseorang karyawan jika dia membuat karyawan lain menderita. Jika mereka terus-menerus menyebarkan pola pikir negatif atau menghambat karyawan lain, tidak penting bagi saya seberapa hebat prestasi mereka di atas kertas. Tidak peduli apakah mereka itu salesman nomor satu Anda, programmer terbaik Anda, atau bahkan rekan sesama pendiri perusahaan.
Kanker akan menular. Jika Anda memiliki orang di dalam perusahaan dengan kanker yang menular tersebut, Anda harus menyingkirkan mereka tanpa peduli berapa banyak pendapatan yang mereka bawa untuk perusahaan. Gary Vee juga menyebutkan bahwa mempertahankan toxic employee yang dianggap berbakat hanya mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi dapat memunculkan kerugian dalam jangka panjang. Jika pendekatan Gary Vee ini tampak terlalu ekstrim, untuk Anda, pendekatan yang lebih halus melalui pembinaan bisa menjadi salah satu alternatif lainnya. Meminjam istilah seorang teman, jika tidak bisa dibina, baru nanti dibinasakan. Apapun pendekatan yang Anda pilih sebagai pemimpin untuk mengatasi toksik kultur di perusahaan tetap lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Melakukan pembi Melakukan pembiaraan memang terasa lebih mudah, tetapi fungsi Anda sebagai pemimpin bukan untuk melakukan hal yang mudah, melainkan untuk melakukan hal yang benar. Orang yang berkontribusi dalam terbentuknya toksik kultur itu memang bukan orang Memang bukan hanya Anda seorang, tetapi orang yang paling bertanggung jawab untuk memperbaikinya tetap diri Anda sebagai pemimpin tim. Jangan biarkan perilaku buruk seseorang berkembang menjadi budaya perusahaan. Kemudian yang paling penting, jangan biarkan perilaku buruk Anda menjadi kiblat dalam budaya perusahaan.